hadir pada saat ini. Mungkin oleh berbagai sebab, baik yang sakit atau sibuk oleh pekerjaan. Kiranya Tuhan datang menolong dan merawat mereka, sehingga di lain kesempatan mereka bisa datang beribadah bersama-sama kami untuk memuji Engkau. Ya Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di hati kami masing-masing, terlebih kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu yang disampaikan dan kami dengar tidak berlalu begitu saja, tetapi bisa menjadi pedoman dan tuntunan hidup kami, agar kami hidup seturut kehendak-Mu. Sertailah ibadah kami. Filipi pasal 2 ayat 3 ayat pasal 2 ayat 25 ya. Filipi 3 pasal ayat 1. Dengan perikop Timotius dan Epafroditus. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Pasal 3 Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku di dalam keperluanku. Karena itu sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayanannya kepadaku. Pasal 3. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang sudah mendengarkan firman-Nya dan yang memeliharanya. Amin. Tuhan besar dan
ayat 2. Sucikanlah ya Yesus, diriku yang cemar. Pakailah aku Tuhan, marahi yang sesat. Di hatiku, ya di hatiku, Tuhan bersabdalah. Ku berserah, pasrah penuh, bersabdalah ya Tuhan. Kami persilakan kepada Bapak Pendeta. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa dengan doa seperti apa yang ada dalam liturgi ya. Walaupun tadi terbalik tidak apa-apa karena pembacaan Alkitab lalu doa dulu baru pembacaan Alkitab B itu. Kita sama-sama kita ucapkan bersama-sama sesuai dengan liturgi. Kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami ingin mendengarkan sabdamu yang penuh kuasa. Hadirlah Tuhan melalui Roh-Mu yang kudus, agar kami dapat mengerti akan firman-Mu dan mampu menerapkannya dalam kehidupan kami. Amin. Saya tidak membacakan ulang nas yang jadi dasar pemberitaan firman sore hari ini karena sudah dibacakan tadi. Dan itu sesuai dengan amanat nas GKI untuk hari ini. Ibu-ibu yang luar biasa, selamat sore, salam. Semoga tetap kuat, tetap sehat, dan selalu meyakini bahwa Tuhanlah sumber segala berkat. Apa sih yang menarik dari nas ini? Pertanyaan sederhana. Bila sekilas nggak ada yang menarik, sementara itu kuanggap perlu untuk mengirimkan Epaphroditus kepada dengan kalimat-kalimat selanjutnya. Hanya mengirim begitu kok menjadi bahan renungan kita. Lalu apa yang mesti kita renungkan, yang dapat kita ambil dan jadi berkat bagi kita yang beribadah saat ini, bahkan hingga kita pulang nanti tidak dengan tangan kosong tapi penuh dengan berkat Tuhan. Bila kita menelisik lebih jauh dari berbagai segi, konteks, penafsiran, ternyata luar biasa, ibu-ibu. Apanya yang luar biasa? Karena situasi jemaat Filipi itu dalam keadaan yang sangat sulit. Mereka hidup dalam situasi yang mengalami tekanan, ya, penderitaan. Dan salah satu Rasul Paulus juga. Bila kita melihat mundur ke belakang pada pasal 1 ayat 12, Rasul Paulus itu sedang di mana? Dari perikop itu. Sedang di mana, Bu? Ya, dari penjara ya. Lalu ayat 12, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi di atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Kenapa Rasul Paulus perlu menyampaikan itu? Supaya jemaat jangan tawar hati. Ibaratkan ibu pendeta Bebina, pendeta Kristinus dipenjara. Kan lain, oh pendeta Eben Yerusalem mau penjara Teraya. Kan begitu. Jangan kamu tawar hati. Aku dipenjara ini bukan karena kejahatan, bukan karena mencuri, bukan karena hal yang buruk, tapi justru karena Kristus. Jadi perlu sampaikan itu.
Semakin dalam kita melihat, yang menarik yang berikutnya ialah tes. Mic-nya menarik. Ataupun mereka hidup dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang suram, di tengah-tengah lingkungan yang sangat tidak nyaman. Namun banyak hal yang indah, karena jemaat ini jemaat yang bertumbuh, jemaat yang hidup. Pelayanannya dapat berlangsung dengan baik, bahkan karena Rasul Paulus di penjara. Namun mereka tetap kuat, mereka tidak mundur, mereka tidak hilang, tapi semakin luar biasa. Justru di tengah keadaan yang sulit, jemaat ini semakin menampakkan sinarnya, menyaksikan akan kasih Kristus. Dan tentu saja itu tidak terjadi begitu saja, ibu-ibu. Ada penyebabnya. Dan inilah yang perlu kita renungkan dalam, sehingga kita juga rindu, baik sebagai seksi pelayanan perempuan, sebagai jemaat, sebagai pribadi, kita rindu untuk melakukan hal yang sama, karena inilah cara hidup jemaat yang diberkati. Yang pertama, mereka saling peduli, saling menguatkan. Paulus bisa kuat hingga dalam penjara karena ada juga sebabnya. Dia tidak sendiri, karena dia didukung oleh doa jemaatnya. Bukan hanya dukungan doanya, tapi bahkan mereka mengirimkan orang untuk membantu Paulus dalam keadaan itu. Itu dapat kita baca pada apa yang bisa kita baca tadi, ya. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Jadi jemaat itu tidak membiarkan Paulus sendiri menderita di sana. Namun mereka kirimkan Epafroditus. Engkau kirimkan padaku untuk menolong aku di penjara ini. Mungkin kalau ada kurang makanannya atau apapun urusan, ada yang diutus oleh jemaat baginya, sehingga dia merasa terhibur, dia tetap kuat. Ada saling peduli mereka. Demikian pun sebaliknya, walaupun dalam penjara, rupanya Rasul Paulus tidak hanya memikirkan dirinya sendiri. Biasanya orang dunia, ibu-ibu, bila dalam masalah hanya dirinya yang dipikirkan. Coba ibu-ibu tes saja, bila ke rumah sakit misalnya, atau ke orang yang menderita, apa biasanya kita dengar? Biasanya orang yang sakit itu terus membicarakan penyakitnya. Dia tidak pernah memikirkan. Jarang dia, waduh bagaimana jemaat kita di sana, kasihan dia. Tidak pernah. Tapi, waduh aku ini sakit, terus dia akan berbicara tentang dirinya, peduli pada diri. Tapi Rasul Paulus, dia di penjara, dia tetap memikirkan bagaimana kemajuan jemaat. Jadi saling melayani. Karena itu sementara itu kuanggap perlu mengutuskan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerjaku serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepadamu, bahkan ia jelaskan Epafroditus ini melaksanakan pelayanannya atas nama jemaat luar biasa. Dia sakit, dia hampir mati, kata Rasul Paulus. Luar biasa, bukan hanya kerja biasa, tapi bahkan hingga akhir hampir mati. Karena ambil bagian dalam tugas pelayanan sesuai dengan fungsinya, sehingga jemaat yang berjalan, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ini yang luar biasa. Dan perhatian Paulus ini perlu juga kita renungkan, ya. Kita membaca sebenarnya walaupun pada ayat 25, tapi sebelumnya juga bagus. Karena ayat 19 itu, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius. Segera, bukan berlama-lama, bukan setelah COVID-20, nanti lihat setelah beres COVID, tidak. Kuharap segera mengirimkan. Mungkin setelah kita pertemuan, setelah saya menyampaikan surat ini, besok dia harus sudah berangkat. Lalu ayat 25, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus. Kuanggap perlu. Tidak hanya aku berdoa dari tempat jauh ini, tapi aku anggap perlu menghadirkan seseorang yang menggantikan aku. Aku tidak bisa hadir sekarang karena keberadaanku. Tapi anggaplah dia itu adalah bagian
Atau ada lagu separuh napasku. Jadi diriku napasku. Iya yang ku kirim itu anggap aja. Karena itu terima dia dengan baik. Itulah sebabnya ayat 28. Aku lebih cepat mengirimkan dia. Bukan berlambat-lambat, cepat. Jadi selama kita hidup perhatikan. Jadi dia menjadi berkat. Jemaat jangan berlama-lama. Untuk berbuat baik itu jangan berlama-lama. Aku ingin mengirimkan dia lebih cepat. Lebih cepat, lebih baik. Amin. Kalau berlama-lama Tuhan panggil kita tidak sempat berbuat apa-apa. Karena itu apa yang bisa dilakukan hari ini, jangan tunggu besok. Kita berbuat baik tidak perlu menunggu kita karet neta menunggu iki dino rezeki iji miliar. 100 perak aja yang apa yang bisa dilakukan sore hari ini. Bila itu dengan niat yang tulus. Dan kenapa Rasul Paulus mengirim itu? Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, ayat 20. Dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan semuanya mencari kepentingannya sendiri. Tapi orang yang kau utus ini memang benar-benar dia melayani dengan baik sebagaimana aku. Kerinduanku, keinginanku terhadap jemaat. Yang terbaik yang aku lakukan. Tidak berlama-lama dan cepat itu aku lakukan. Jadi itu hal yang luar biasa. Yang ketiga, kita melihat di sini kan ada timbal balik, mereka saling melayani, luar biasa. Karena itu ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, bila kita ada kebersamaan, saling melayani, timbal balik, maka situasi yang sulit pun tak jadi masalah. Jemaat Filipina tak kurang masalahnya. Kalau hanya COVID-19, ya biasa aja. Bukan kita mengapa. Tapi jemaat Filipina itu bukan hanya COVID yang mereka hadapi, tantangan, penganiayaan, pembunuhan. Dan orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tidak disukai bahkan pada zaman Alkitab. Dan jemaat Filipina merasakan sangat dekat dengan maut. Namun mereka tidak gentar. Kenapa? Karena mereka kuat, saling peduli, saling mendoakan. Pelayanan timbal balik. Itu hal yang luar biasa. Pertama saya datang ke Yerusalem, ditugaskan di tempat ini pelayanan. Kalau Pak Beni tidak lama kenal, tapi kalau Ibu baru-baru kenal. Ini buka kartu, datang ke rumah. Saya lihat Ibu ini. Nah ini yang ini perlu kita juga belajar. Ini pendeta, tapi juga manusia. Ya saya menilai Pak waktu itu. Oh ini ya, dalam hati ini Ibu Beni, Indo yoga. Apa kesan pertama saya sebagai manusia? Wah ini ibu ini keras. Yang kedua ibu ini pelit. Menurut saya ya, sebagai manusia, hanya melihat orang. Lama-lama beda, berdosa saya. Ternyata ibu ini luar biasa pemurah dan ibu saksinya kalau ada bapak. Saya makan tunjuk babu ini di sini. Saya nggak bisa pulang repot kan makan sampai babi makan di sini. Ternyata saya pikir makanya kita menilai orang, bapak juga ada ya ibu. Jangan kita melihat orang wajahnya. Bila kita belum membuktikan kebaikannya. Rasul Paulus mengirim orang ini sebab semuanya mencari kepentingan sendiri, bukan kepentingan Yesus Kristus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa kesetiaannya telah menolong aku dalam pelayanan Injil, ayat 22 ayat sebelumnya, sama seperti seorang anak menolong bapak. Rasul Paulus memuji apa yang dilakukan oleh jemaat. Salah satunya ialah Epaphroditus. Yang luar biasa ialah walaupun ini sebenarnya anak, kalau boleh dikatakan anak asuh gitu ya, Timotius. Jadi Rasul Paulus itu mentornya. Namun yang menarik pada ayat 25 kembali, sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epaphroditus kepadamu, yaitu saudaraku, teman sekerja, saudaraku, paharingku, bukan muridku, bukan utusan jengusku, tapi saudaraku. Artinya dia melihat selepel, luar biasa. Jadi hal yang penting yang tidak kalah menarik dalam persekutuan yang indah itu bila kita melihat orang lain
sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Saling menghormati, saling menjunjung tinggi. Bahkan Epaphroditus, saudaraku dan teman sekerja. Teman sekerja. Karena itu saya tidak setuju sebenarnya Pak Beni. Ada jadwal pendeta yang melayani pendeta, lalu dibantu oleh, loh ini pendeta ada pembantunya. Didampingi oleh, enak kan? Oke? Enggak enak rasanya melayani kita dalam ibadah ini pendeta dibantu oleh, waduh ini mungkin bahasa yang perlu enggak enak, saya rasanya enggak enak. Ini bukan pembantu saya, teman sekerja saya. Kita teman sekerja. Jadi demikian kita saling kuat, saling mendoakan, bila kita saling peduli, merasa kita adalah sama. Dan melihat orang lain itu, belajarlah kita melihat kelebihannya, jangan kekurangannya. Kalau ke awal rumah ini saya hanya melihat kekurangan dalam versi saya sebagai manusia, ternyata dalam versi Tuhan, ibu rumah tangga dalam rumah tangga ini, ibu yang diberkati dan luar, murah, baik. Dan ternyata juga bukan hanya ibu rumah tangga ini, ternyata jemaat ibu-ibu seksi pelayanan, jemaat GK perempuan, jemaat GK Yerusalem rata-rata begitu. Sebelum saya ke Yerusalem saya banti-banti karena diberitahu orang, jemaat Yerusalem itu titik. Iya begitu. Pak Jakarta Wela Hikau. Lalu ada apa? Jemaat Yerusalem. Dan kebetulan 10 tahun, 15 tahun yang silam saya pernah lewat jalan ke Tilung Menteng, lewat Menteng 6 gitu. Dulu saya lihat orang di gereja sampai sore. Saya tanya dengan orang di sekitar situ, ada apa di gereja? Itu persidangan Pak. Loh, kok sampai begini tuh? Memang begitu jemaat Yerusalem, mereka ribut biasanya. Jadi dalam asumsi saya jemaat ini kok kacau, ribut, saling argumentasi. Lah, yang terakhir saya kan ikut juga persidangan. Loh, 180% beda. Kenapa baiknya jemaat ini kalau begini? Tahu dari dulu saya minta resort cepat mutasi ke Yerusalem. Ternyata realita jemaat ini baik. Seksi pelayanan perempuan ini sangat baik. Yang tidak baik itu di mananya? Ada setan mengganggu. Kalau orang-orangnya baik, biarlah jemaat yang baik ini, ibu-ibu yang super baik ini, biarlah dijaga apa yang baik ini. Tetaplah melakukan sesuatu yang baik, walaupun kita menghadapi situasi yang sulit, agar jemaat kita sesi pelayanan perempuan tetap eksis, tetap menyaksikan kasih Tuhan. Jangan kita terhenti oleh situasi ataupun tantangan. Jemaat Filipi memperlihatkan kepada kita bahwa mereka adalah jemaat yang semakin tetap bersinar, tidak tertutup sinarnya oleh situasi yang sulit. Bahkan Rasul Paulus di penjara sekalipun tidak terhenti untuk menyaksikan kasih Tuhan. Bahkan dia melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan demi untuk jemaat yang dia layani semakin baik. Demikian pun sebaliknya, karena ada dukungan, ada doa, ada sesuatu yang indah di dalam itu. Tuhan selalu menyertai dan memberkati ibu-ibu dan juga jemaat Yerusalem. Sesi pelayanan perempuan ya luar biasa, mungkin karena ketuanya adalah istri pendeta, jadi tahu persis. Dan saya percaya walaupun nanti suatu saat nanti ketua sesi pelayanan perempuan bukan istri pendeta, saya percaya dia tetap baik. Karena dia akan tertular dengan apa yang baik di sekitarnya. Saya banyak diberkati di jemaat sesi pelayanan. Saya juga ikut Natal kemarin, Ibu Dewina belum sempat. Saya melihat, membaca, menilai, wow, luar biasa ini. Mereka berpikir luar biasa. Orang-orang yang melimpah, yang murah hati, yang berpikir melakukan sesuatu, memang melakukan sesuatu untuk Kristus. Tetaplah lakukan seperti untuk Kristus. Maka Kristus selalu beserta dengan sesi pelayanan perempuan ini. Tetap memberkati. Dan semoga tidak terhenti di tengah jalan. Sehingga harapan kita ke depan, segala yang mulia itu tetap menjadi milik kita abadi. Amin. Kasih setiamu ya Tuhan, berkat-Mu yang melimpah dan tidak mampu kami menghitungnya. Terima kasih untuk sore hari ini, ibadah bersama dengan sesi pelayanan perempuan di rumah ini, di tempat Mama Yoga, ibu yang diberkati ini.
Kami percaya Tuhan hadir dan memberkati kami. Sebagaimana kami dituntun oleh firman untuk menjadi bahan renungan, contoh teladan yang boleh kami ambil menjadi berkat. Bagaimana contoh kehidupan persekutuan yang hidup ataupun di tengah situasi yang sulit. Kami bersama-sama juga rindu agar hal yang demikian juga terjadi di sini. Dalam persekutuan sesi pelayanan perempuan Jumat GKE di Yerusalem. Mereka adalah para perempuan yang luar biasa di sini. Ya Tuhan, janganlah tinggalkan mereka. Apa yang baik, apa yang kudus, apa yang indah, apa yang berkat biarlah tetap terjadi di sini. Tuhan kuatkan dan berkati mereka. Baik para pengurus, bahkan setiap ibu-ibu yang ada, agar mereka tetap menjadi orang-orang yang luar biasa. Ya Bapak di surga secara khusus kami berdoa untuk Mama Yoga. Maka Tuhan luar biasa memberikan dia banyak pengalaman, baik suka-suka yang telah dialami. Lebih kuat. Kami kalau makan di rumah kita makan nanti biasa aja, tapi kalau aku makan kayak gitu itu normal. Bahkan bagi persekutuan lindungi dari virus corona, dari sakit penyakit, dari kuasa apapun virus Tuhan pada alir hidup dari tetap kuat, tetap berkemenangan karena dari dalam Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi cucu-cucunya 7 orang dan juga pada Agustus 5-6 Agustus yang akan datang akan melaksanakan pernikahan anak mereka 5 putri. Kami mohon penyertaan Tuhan agar segalanya dapat berjalan dengan baik, menjadi sukacita bahkan jadi kesaksian bagi kemuliaan nama Tuhan. Segala apapun yang mereka persiapkan, Tuhan lebih lagi akan melengkapinya. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka karena mereka memohon pertolongan dan berkat-Mu saja. Demikian pun kepada Bapak Yoga, walaupun dalam usia tua, sakit-sakitan, demikianlah keadaan kami manusia yang terbatas. Namun semangat hidupnya, daya juangnya, bahkan tanggung jawabnya bagi keluarga membuat dia tetap sehat. Walaupun secara fisik dia sakit-sakitan, biarlah tetap kuat, tetap sehat secara iman, secara pemikiran, dan secara apapun yang baik. Itulah yang memampukan dia hidup karena pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak cucu menantu yang ada. Bahkan mereka telah membangun rumah tangganya masing-masing dan tinggal di rumah mereka masing-masing. Tuhan telah membuktikan bagi keluarga rumah tangga ini bahwa anak menantu mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Mereka dapat membangun rumah tangga mereka, bahkan berjuang untuk masa depan yang baik. Kami mohon penyertaan Tuhan agar mereka semua menjadi anggota ahli waris kerajaan surga. Kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan selalu nyata atas hidup mereka. Segala perbuatan baik kasih yang mereka lakukan selama ini, biarlah itu tetap berlangsung. Dan Tuhan, nyatakanlah berkat-Mu yang melimpah bagi keluarga rumah tangga ini, sesuai dengan anugerah-Mu. Biarlah mereka tetap kuat, dapat menjalani hidup ini. Engkau tambahkan hikmah, Engkau beri roh kepekaan, sehingga mereka betul-betul tahu apa sekiranya yang membahayakan, yang perlu mereka jauhi, dan apa sekiranya kehendak Tuhan yang mereka dekati. Lindungi mereka dalam rumah ini dari niat orang jahat, dari kebakaran, dari perampokan, dari kuasa kegelapan. Namun kuasa Tuhan akan nyata melingkupi mereka siang dan malam di sini.
Biarlah di rumah ini lebih banyak dilakukan hal-hal yang indah. Jadikan rumah ini menjadi rumah berkat. Banyak dipikirkan, dilakukan pekerjaan yang baik, akan merancangkan hal-hal yang indah dan mulia, dan akan melahirkan sesuatu yang indah pula. Dan biarlah Tuhan memberkati mereka semakin melimpah, agar begitu nyata bahwa setiap orang yang bergantung harap padamu siang dan malam, Tuhan pasti akan beserta dan memberkatinya senantiasa. Ya Bapa di surga, kami berdoa bagi seberapa kami yang hadir pada sore hari ini. Entah pergumulan, entah sakit penyakit, entah harapan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon, Engkau mengetahui keberadaan kami satu persatu. Mungkin orang lain tidak mengetahuinya, tapi Engkau mengetahui kami. Tolonglah bagi yang lemah, bagi yang bermasalah, yang mencari pertolongan Tuhan. Dan setiap apapun yang baik, Tuhan lebih menyempurnakannya. Sehingga hidup kami masing-masing tokoh di tengah pergumulan perjuangan kami yang ada, kami tetap melakukan yang terbaik. Dan kami yakin bahwa Tuhan selalu juga beserta dan memberkati kami semua. Bila saatnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, kami mohon ya Tuhan, Engkau menyertai kami di jalan hingga sampai dengan selamat. Dan bila ada yang melanjutkan aktivitas, tanggung jawab, usaha, sertai semuanya. Bila pikiran kami, hati kami, setiap langkah kami menuju ke berkat, bukan kutuk. Dan semuanya itu boleh terjadi karena Tuhan. Karenanya kami mohon Tuhan, Engkau selalu mendampingi kami, menolong kami di setiap langkah kami. Kami yang lemah ini, namun karena Tuhanlah kami kuat. Karena Tuhanlah yang menunjukkan kami pintu berkat. Ataupun secara manusia, secara kasat mata kami tidak melihat. Kami ingin jadi menang dalam hidup ini. Dan kami percaya di dalam Tuhan adalah jawabannya. Terpujilah Engkau ya Allah dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskan. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji-pujian dari Jari. Ampuni aku Tuhan dari segala dosaku. Lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Kirimkan aku Tuhan, malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini untuk jalani hidupku. Jadikan aku Tuhan seperti yang Engkau mau. Bimbing setiap langkahku
seluruh hidupku. Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh, menyertailah kamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Bejanamu yang kosong pada penembus, wahai kawan yang bersyukur. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, merenapi janji-Nya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, dengan kuasanya. Kembali kita akan mendengarkan puji-pujian. Penyaring suara. Ya, penyaring suara, penyaring. Ulangi. Ulang ya. Ulang ya. Ulang ya. Ulang. Gitu aja. Dengan seluruh bersyukur padamu Tuhanku. Ku menatap jalan hidupku ini, dengan selalu bersyukur padamu Tuhanku. Karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu, sebab Kau baik Tuhan. Kasih setia-Mu yang Kau berikan tulus dan tak
hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Ku menatap jalan hidupku ini dengan selalu bersyukur kepadamu, karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan di dalam hidupku ini, ya Tuhan. Amin. Karena kasih-Mu tak pernah berkesudahan dalam hidupku, ya Tuhan. Ku ucap syukur kepadamu sebab Kau baik Tuhan, kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Ku ucap syukur kepadamu sebab Kau baik Tuhan, kasih setiamu yang Kau berikan tulus dan tak bercela. Hanya padamu Tuhan aku panjatkan doa sebab hanya Kau yang mengerti akan aku. Sebab hanya Kau yang mengerti akan aku.
sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kita terimalah berkat anugerah sejahtera dari arah Bapa kita, pengasihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan pertolongan Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. 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 Tuhan berkati. Umurnya panjang, umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya